Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik. Kita bertemu lagi adik apa yang di rumah yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Mudah-mudahan sehat dan juga dalam keadaan selalu semangat untuk mencari ilmu untuk belajar. Baik, pada pertemuan kali ini bertemu lagi dengan belajar PAI atau berarti. Dan pada kesempatan ini kita belajar masih tentang kisah para nabi atau para ashabul kahfi. Dan sekarang kisah tentang Nabi Yahya alaihissalam. Karena di buku paket kurang lebihnya banyak tidak lengkapnya, maka anak-anak harus didengarkan nih dengan baik, disimak dengan baik, soalnya agak lebih lengkap lagi ceritanya ya. Kisah tentang Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam adalah anak dari Nabi Zakaria alaihissalam. Jadi Nabi Yahya adalah anak dari Nabi Zakaria atau ayahnya Nabi itu Nabi Zakaria. Ibunya bernama Isha. Ibu Nabi Yahya nama Isha. Nabi Yahya alaihissalam masih merupakan keturunan Nabi Sulaiman, yaitu keturunan 15. Yahya masih keturunan Nabi Sulaiman, keturunan yang 15, agak jauh ya. Kecil Nabi Yahya alaihissalam terpelihara dari perbuatan dan maksiat. Dia berada dalam lingkungan yang baik, yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersoleh. Nabi Yahya alaihissalam selalu berbakti kepada keduanya, tidak sombong dan tidak pernah berbuat durhaka. Jadi Nabi Yahya adalah Nabi yang kuat kepada Allah, yang sangat pada Allah, dan juga Nabi Yahya alaihissalam selalu berbuat baik atau taat pada orang tuanya. Taat kepada Allah, taat juga kepada kedua orang tuanya, berbakti orang tuanya, nurut atau kepada orang. Nabi Yahya alaihissalam diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala pada usia 30 tahun. Nabi Yahya diberikan nabi, diangkat menjadi rasul nabi pada usia 30 tahun. Beliau pun dikaruniai belas kasih sayang yang tinggi dan tidak sombong. Juga merupakan orang yang takwa dan suci berbagai dosa dari perbuatan maksiat. Jadi Nabi Yahya alaihissalam Nabi yang sangat luar biasa. Jadi sehari-harinya berbuat baik, sehari-harinya menolong orang, sehari-harinya tidak sombong, sehari-harinya bertakwa, sehari-harinya pada orang tua. Kemudian di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam ke-19 ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng ya di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yahya khudh kitaba biquwwah wa al-hukma sabiyan wa hananan min ladunna zakata wa nataqiyya. Yang arti dalam surat Maryam adalah Yahya pelajarilah kitab Taurat itu sungguh-sungguh. Jadi Nabi Zakaria adalah nabi yang memegang kitab Taurat yang dan kami berikan hikmah selain kanak-kanak, kami jadikan rasa sayang kepada sesama dari kanan bersih dari dosa dan dia yang bertakwa. Nah begitu kata Allah dalam Quran surat ayat ke-12. Ini sangat luar biasa. Jadi kita harus memegang teguh kitab kita. Karena Nabi Yahya alaihissalam Taurat, maka kitab kita adalah Al-Quran. Maka kitab Al-Quran ini kita memegang, mempelajarinya, belajarnya dengan benar. Kemudian Nabi Yahya diutus kepada Bani Israel dan mengajak mereka agar taat kepada Allah SWT. Beliau melaksanakan dakwahnya dengan lembut dan menggunakan bahasa yang halus. Nabi Yahya alaihissalam kaumnya di Baitul Maqdis dan menyampaikan 5 perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya 5 ya di kaumnya. Itu yang pertama adalah menyembah Allah. Yang pertama harus menyembah Allah. Jadi setiap nabi seluruh yang pertama perintahkan adalah harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua perintah untuk sholat, untuk kepada Allah. Ketiga untuk berpuasa. Yang keempat untuk bersedekah. Yang kelima untuk selalu berzikir berada, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala agar bahagia dunia akhirat. Kemudian Nabi Zakaria pada masa dakwahnya, Nabi Yahya pada masa dakwahnya, Nabi Yahya pada masa dakwahnya ada raja yang bernama Herodus. Ia adalah seorang pengusaha yang jahat dan fasik. Jadi di setiap nabi
Setiap utusan Allah pasti ada musuh, dan musuhnya itu sangat-sangat luar biasa. Kalau musuhnya banyak, Abu Jahal, Abu Sofwan, dan sebagainya. Ini Nabi alaihissalam, adik-adikku, musuhnya yang bernama Herodus. Dia adalah seorang penguasa yang jahat dan pahit. Jadi yang jahat. Kalau ada orang sombong, kalau ada orang yang bertentangan dia, langsung tuh disekat, dimati, dibunuh. Ia mempunyai anak tiri sangat cantik bernama Herodia, dan dia ingin menikahinya. Ternyata si Raja Herodus memiliki anak tiri yang bernama Herodia. Dan hal ini mendapati penolakan. Penolakan apa? Penolakan ingin menikahinya. Jadi seorang raja ingin menikahi Herodia. Terus gimana selanjutnya? Dan penentangan Nabi Zakaria AS karena tidak sesuai dengan ajaran syariat dan hukum yang berlaku pada saat itu. Selain itu juga diharamkan menurut kaum muslimin. Jadi Nabi Zakaria AS tentang pernikahannya tadi orang yang berkuasa, yang jahat, yang fasik, Herodus kepadanya yaitu Herodia. Karena itu bertentangan dengan ajaran Nabi Yahya AS. Karena sikap inilah Nabi Yahya AS dibenci oleh Herodus dan ibunya Herodia. Mereka menghendaki terjadinya perkawinan tersebut sehingga mereka merencanakan hal yang yaitu ingin menghilangkan nyawa Nabi Yahya. Dan ini kisah sangat luar biasa adik-adik. Karena Yahya punya pendirian yang sangat luar biasa, maka tetap tidak boleh menikah tuh. Karena dia anak tirinya Raja Herodus. Tetapi mereka menikahinya. Nabi Yahya enggak membuatkan, ternyata kejadian nikah. Kemudian ketika merencanakan ingin membunuh Nabi Zakaria salam, tetap Nabi Zakaria dengan pendiriannya bahwa pernikahan itu tidak baik dan tidak benar. Dan Nabi Zakaria ucapannya pun, buatannya pun akan selalu diikuti karena beliau menjadi panutan atau suri tauladan masyarakat saat itu. Saat itu sikap hormat Yahya kepada orang tua dan taat beribadah kepada Allah adalah teladan bagi siapapun juga. Apalagi ayah beliau Nabi Zakaria AS merupakan sosok yang bertakwa kepada Allah SWT. Berdasarkan di kisah di atas, Nabi Yahya AS dapat mengambil suri tauladan, yaitu kita harus memiliki sikap yang tegas untuk mengatakan yang benar itu adalah benar, yang salah tetaplah salah, seperti penolakan Nabi Yahya AS terhadap perencanaan pernikahan Herodus dengan putri tirinya bernama dia. Sekian, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.